masak. Und habe gefragt, was wir machen. Ja. Hai semuanya, apa kabar? Saya baru saja sampai di rumah, pulang kerja, lapar, mau masak, baru saja mau masak. Intercom saya bunyi, ternyata ada kirimannya. Ya, memang sudah beberapa hari yang lalu saya ada beli online di Amazon ya. Nanti teman-teman lihat apa ini ya. Jadi saya bukakan intercomnya, saya tekan dan pintunya dibuka, lalu dia hanya letakkan di pintu gerbangnya. Nah di Jerman sudah biasa ya, pertama kali saya waktu baru ke Jerman saya bingung apa nanti nggak hilang barangnya, nggak pernah kejadian sih. Dan kadang kita lihat kalau tetangga seberang kita bawain dan taruh di pintu apartemen dia. Kalau dia pas pulang lihat kita punya ada di depan pintu, ya dia bawa ke atas, dia taruh di depan pintu kita, atau kadang dia tekan bel pintu kita lalu dia kasih ke kita ya. Ya enak juga lah begitu. Jadi jarang sih, nggak ada sih laporan yang barangnya hilang sih. Lumayan juga lah aman di Jerman ya. Jadi teman-teman udah lihat itu ya, apa sih itu? Nah, nggak gede barangnya ya. Nah, harusnya teman-teman tahu ya. Tulis di komentar ya. Jadi langsung dibuka, diperiksa dulu barangnya, karena di dalam 2 minggu kalau ada yang rusak atau kita nggak suka ya, kita boleh kembaliin. Kalau di Jerman itu aturannya seperti itu. Nah, jadi saya langsung coba dan semuanya oke ya. Jadi ini ya, kemarin lusa kita beli ini wortel, ada diskon. Itu 3 kilo cuman nggak sampai 2 euro teman-teman. Karena mata saya ya suka kering ya. Jadi karena saya nggak suka makan wortel dari kecil ya. Mungkin karena itulah makanya mataku itu kurang sehat ya. Nah sekarang sudah tua baru sadar harus makan ini wortel ya. Jadi saya cobalah setiap hari saya makan. Ini saya pakai karena mau cepat ya, sudah lapar ya untuk makan siang. Saya bikin wraps, tapi ini wortelnya 5 atau 6 biji karena dia nggak terlalu gede sih. Jadi saya parut, habis itu saya taruh setengah sendok minyak makan ya. Nah itu saya gonceng-gonceng di pan cuman 2-3 menit ya, supaya dia itu setengah matang baru bisa manis ya wortelnya. Habis itu saya bumbuin merica, garam, kecap asin sedikit ya. Nah udah itu saya bungkus pakai bayam Inggris ya. Bayam Inggrisnya nggak usah dimasak, mentah aja begitu. Lalu saya bungkus di wraps ya, di tortilla, lalu saya panggang. Nah saya cuman panggang sekitar 5-6 menit lah. Dan pada suhu 185 derajat Celcius. Nah enak, begitu saja sudah enak. Ini taruh sambal lebih enak lagi teman-teman. Jadi tortillanya dipanggang supaya dia agak kering dan agak sedikit crispy ya. Ini saya taruh sweet chili sauce ya. Lumayan lah. Thank you darling. Karena hari ini hari Jumat ya, jadi nanti sekitar jam 4.45 sore kita harus keluar dari rumah karena kita harus berangkat seperti biasa ke kota yang lain ya. Karena kita mau kumpul-kumpul lagi sama teman-teman yang lain. Jadi ini Rena sudah di rumah, saya bikinin dia wraps juga lah. Tapi dia punya saya taruh telur
dadar satu ya, biar cukup kenyang ya. Karena dia rencana nggak mau makan malam, karena nanti malam waktu kita kumpul-kumpul ya, kita makan minum juga di restoran ya, atau di kafe. Jadi kita nggak mau makan terlalu kenyang. Tadinya saya mau taruh beberapa keping daging ham ya, terus saya pikir nggak usah lah makan daging terus, tak kasih dia yang vegetarian. Jadi utamakan supaya bisa makan wortel ya, karena dia juga harus banyak makan wortel. Nah ini saya panggang seperti saya punya tadi ya. Nah jadi karena kompornya masih hangat ya, jadi saya sambung panggang ya, cuma 5 menit cukup. Jadi nanti saya kasih dia garpu sama pisau biar dia potong sendiri. Tapi saya nggak kasih dia sambal cabai sih, nggak usah lah, biar nggak usah repot ya. Karena habis ini saya mau pergi mandi. Nah jam 4.30 saya sudah harus selesai biasanya. Ini sudah jam 2.15. Saya juga mau beres-beres sedikit. Cuaca hari ini bagus. Kita sudah di mobil teman-teman, dan ini saya mau kasih teman-teman lihat ya, itu solar panelnya itu bisa berputar loh. Kalau mataharinya itu di sebelah belakang, dia bisa rotasi ke belakang. Canggih ya, itu banyak loh. Itu nggak tahu perusahaan apa ya, saya lupa tanya si Raina. Jadi itu saya suka lihat, kadang dia bisa putar ya, pas waktu kita lewat dia putar. Nah kita sudah di parkiran ya, kita sudah sampai di kota Ulm City ya, seperti biasa ya. Nah ini kita selalu jalannya melewati pasase ini ya, tempat pejalan kaki. Ini gede tempat pejalan kakinya. Dan biasanya mobil nggak boleh masuk, nggak bisa masuk lah pokoknya. Kecuali ada kejadiannya, mobil patroli masuk ya. Dan biasanya sekitar jam 6 kami sampai di sana. Dan di Jermannya supaya bisa hemat listrik ya, itu tempat pejalan kakinya itu ya, kalau udah malam begitu ya, itu dimatiin. Terus ada lampu yang pakai solar panel ya, itu kalau kita lewat lampunya baru hidup gitu loh. Jadi cuman remang-remang aja, nggak terang-terang sekali sih, supaya untuk menghemat energi. Jadi siang harinya itu mereka menyerap sinar matahari. Nah biasanya kita suka ke kafe ya, ada 3 kafe kesukaan kita ya. Nah, kalau yang ini saya paling suka ya, favorit saya suka ke sini. Ini kafenya orang Jerman, gede ya kafenya. Kita suka ngobrol-ngobrol di sana. Saya cuman makan kentang goreng. Ini punya teman saya si Elizabeth ya, dia makan salad. Si Raina makan kentang goreng sama schnitzel ya, daging goreng ya. Dia paling suka minum spesi ya. Spesi itu Coca-Cola dicampur dengan lemonnya. Jadi supaya nggak bosan ya, temanku bawain ini supaya saya bisa main. Aku nggak tahu ini apa. Teman-teman tahu nggak? Kalau tahu kasih tahu ya di kotak komentar namanya apa. Saya tanya dia nggak bisa jelaskan dengan bahasa Inggris ya. Saya belum sempat cari di Google sih. Aku juga bingung mau tanya Google, cara tanyanya gimana. Jadi karena teman-teman kita itu semua tinggal di satu wilayah yang sama dengan kita ya, yaitu wilayahnya Baden-Württemberg. Jadi bahasa Jerman mereka itu bahasa dialek Jerman, teman-teman. Saya kurang bisa mengerti, tapi sudah lumayan banyak lah kata-kata yang saya ngerti ya, bahasa dialek. Tapi kalau mereka ngomongnya cepat ya, saya nggak ngerti. Jadi mereka nggak bicara bahasa nasional, teman-teman. Udah kebiasaan mereka kalau ketemu
orang-orang satu daerah ya, mereka ngomong bahasa mereka. Sama seperti di Indonesia, kalau orang Jawa ketemu orang Jawa ya ngomongnya Jawa ya. Kalau orang Sumatera Utara ketemu dengan Sumatera Utara ya ngomongnya bahasa Batak ya. Jadi beda. Orang Palembang, orang Pekanbaru, jadi beda-beda bahasanya ya. Nah, Dass du mehr Arbeit hast. itu di komentar vlog-vlog berlalu ya, ada subscriber yang tanya ini setelah kejadian perang antara Amerika, Israel sama Iran ya, apa dampaknya di Jerman ya. Jadi kita juga kadang ada ngomong tentang politik sih ya di kumpul-kumpul begini. Nah, tapi ya kami lihat nggak ada dampaknya teman-teman. Dampaknya cuman itu. Yang paling jelas yaitu barang-barang semakin mahal lagi. Jadi harganya semakin mahal, yang tadinya sudah mahal ditambah mahal lagi, semua dari bensin, solar, semua. Pokoknya semuanya naik deh. Kalau soal sosial dan keamanan, seperti biasa sih nggak ada dampaknya ya. Karena kebanyakan orang Iran yang datang ke Jerman itu karena mereka nggak suka si Khamenei itu ya. Makanya mereka lari dari negaranya. Dan mereka itu sepertinya gembira ya, dan mereka senang. Pemimpin jahat kan, mereka bilang pemimpin jahat, rejim jahat itu sudah sudah meninggal ya, karena dia membunuh orangnya sendiri 40.000 ya. Orang yang demo itu ya, yang demoin dia itu dibunuh, langsung ditembak di kepala sama di bagian jantung mereka itu loh. Itu orang mereka dia bunuh sendiri, 40.000 orang. Jadi nggak ada dampaknya 2 hari perang antara Amerika, Israel sama si Iran ya. Itu cuman 400 orang yang jadi korban. Kata mereka dibandingkan dengan 40.000 itu tidak banyak. Kata orang-orang Iran sih, memang ada sedikit yang membela Khamenei, tapi kami nggak lihat sih di Jerman nggak ada demo, nggak ada protes sih. Sejauh ini sih saya belum lihat sih ya. Ya ada pro dan kontranya juga ya. Ada juga banyak yang bilang ya si Trump itu mendapat tekanan dari industri yang membuat senjata ya. Jadi dia itu diopres lah, makanya dia perang. Tapi ya nggak boleh begitu juga ya, banyak anak-anak kecil sama perempuan yang dibunuh ya. Jadi sebenarnya rakyat jelata itu jangan dijadikan korban, tapi susah bilang ya. Politik itu kan sangat kompleks ya. Aku juga nggak ngerti lah, aku juga pusing ya. Nggak tahu dunia ini mau jadi apa ya. Ini pokoknya negara Israel yang bukan negara main-main sama negara Amerika ini ya. Yang mereka kan dibilang itu polisi dunia ya. Ya kalau mereka dilawan ya yang rugi kan negara itu sendiri. Ya kami semua berharap negara-negara besar yang berkuasa di dunia ini ya bisa hidup harmonis ya, bisa saling menjaga, bisa saling membantu, bukan saling menyerang ya. Kalau mereka perang, kitalah yang mati lah, negara-negara kecil ya. Jadi nggak ada yang beruntung lah kalau perang. Yang ada cuman rugi